para pencetak generasi masa depan, dan semua mahasiswa, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, sehingga kita mati di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, Masya Allah, betapa agungnya nikmat hidayah Allah. Betapa pentingnya kita menjaga petunjuk Allah Azza wa Jal. Dan Anda lihat FKK UMJ ini termasuk yang peduli, bukan hanya mempersiapkan dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, tapi bagaimana mereka kelak menjadi dokter yang menjaga hidayah ini, yang menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput mereka. Allah Jalla Jalla berfirman di sebuah surat yang pendek, yang insya Allah kita semua menghafalnya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin belum menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan dia, yaitu surat Al-Asr, yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu asar. Mungkin juga ditafsirkan demi masa. Tapi kita lihat sumpah-sumpah Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dari bagian hari. Allah bersumpah wal asri. Allah bersumpah wal fajri. Allah bersumpah wad duha. Agar manusia ingat bahwa hidup itu sejatinya adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini kalau kita bicara tema kita beruntung dan rugi, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ana di sini dan antum di sana, dan seluruh umat manusia, illal ladzina amanu. Siapa yang tidak merugi? Siapa yang beruntung? Ternyata orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya raya, bukan seorang yang menjadi pejabat yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, bukan seorang dokter, bukan. Yang kita tahu profesi dokter termasuk profesi yang diinginkan oleh banyak manusia. Bukan.
Siapa yang tidak merugi? Siapa orang yang beruntung? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini hidayah yang Allah berikan. Nikmat yang agung. Illal ladzina amanu. Setelah beriman, di sini dia mempraktekkan keimanan dia. Yang imannya bukan ikut-ikutan. Yang imannya bukan karena tradisi dan budaya, tapi imannya dikarenakan ilmu. Dia belajar. Dia belajar tentang apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian wa amilus shalihat. Dia menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata dua kriteria ini nggak cukup. Kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Maka kriteria yang ketiga adalah watawasau bil haq. Kalau kita tidak ingin merugi, maka laksanakan perintah Allah. Tadi Qari membacakan firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke, kalian beriman, kalian beramal soleh. Apa sudah cukup? Nggak cukup. Kalau engkau tidak ingin merugi, engkau harus watawasau bil haq. Harus berusaha menyampaikan agama Allah. Mengajak kawan-kawan dan saudaranya kepada kebenaran. Kalau kita lihat, kenapa sebagian orang ketika melihat negeri kita, yang mungkin secara level korupsi yang terjadi di negeri kita sangat menyedihkan. Sampai ada yang mengatakan, gimana Ustaz? Sistemnya udah kayak gitu. Seorang mukmin watawasau bil haq tidak boleh membiarkan sistem yang salah. Tidak boleh ikut tenggelam dalam sistem yang salah. Nggak boleh. Dia harus memperbaiki agar sistem yang salah jadi benar. Bukan dia ikut-ikutan korupsi. Bukan dia ikut-ikutan suap. Karena memang udah kayak gini memang Ustaz. Sebelum anak pun udah kayak gitu. Perlu diperbaiki. Kita ingin negeri kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemudian ada satu kriteria pelengkap. Dan ini berat. Yaitu watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kesabaran. Karena tatkala kita mulai berusaha untuk memperbaiki yang salah, meluruskan yang bengkok, kita mengajak kawan-kawan di kantor, kawan kan nggak ada yang sholat Ustaz. Sebagian teman cerita anak kerja Ustaz, na'udzubillah. Masuk bulan Ramadan, anak punya atasan, anak punya teman kerja, nggak ada yang puasa Ustaz. Dibiarin, nggak boleh. Anak dikatakan sok suci ini itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jamaah rahimakumullah, surat ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Andai kata Allah Jalla Jalaluh tidak menurunkan surat sebagai hujjah atas manusia, agar mereka nggak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti agama Allah, cukup nih. Cukup. Dari padatnya surat Al-Asr. Ahibati fillah, namun sampai hari ini banyak manusia yang meremehkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang Allah berikan. Dia memandangnya sebelah mata. Berbeda dengan nikmat dunia. Ya. Yang membuat sebagian manusia akan berbangga, berusaha, berupaya untuk mendapatkan nikmat dunia ini dengan berbagai cara dia lakukan. Karena dalam pandangan ini loh nikmat yang sebenarnya. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk menjadi bupati,
gubernur, sampai tingkat presiden. Ya. Mereka berupaya untuk menjadi orang yang terkaya, yang tersukses, yang membuat dia pamer. Di antara nikmat dunia, nikmat lulus menjadi seorang dokter spesialis. Bagaimana pandangan masyarakat dengan nikmat ini? Bagaimana seorang yang diwisuda ambil gelar dokter spesialis setelah perjuangan yang panjang, Allahu Akbar. Bagaimana nikmatnya orang ketika punya klinik sendiri, punya rumah sakit sendiri. Atau nikmat-nikmat yang semisalnya. Begitu bangganya dan gembiranya. Dan begitu bersyukurnya dia dengan nikmat itu. Padahal kalau kita mau merenungkan. Kalau kita punya kekuasaan Fir'aun. Kita punya harta seperti hartanya Qarun. Kita punya kekuatan seperti kekuatannya Samson. Kita punya ketampanan seperti ketampanan Nabi Yusuf. Namun nikmat hidayah dicabut dari kita. Apa artinya dunia ini? Dunia ini fana. Wallahi dunia ini tidak lebih dari bangkai anak kambing yang cacat. Dunia dengan segala kekayaan, dengan segala kekuasaan yang ada di dalamnya. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau di dunia dari benua sampai benua dengan semuanya. Itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Bukan seperti nyamuk, sayapnya aja nggak ada nilainya dunia ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini nilainya setara dengan satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air pun. Kalau nilainya dunia ini seperti sayapnya nyamuk. Satu sayapnya nyamuk. Sedangkan kita melihat ada orang-orang yang tidak beriman. Allah berikan berlimpah harta kepada mereka. Ahibati fillah. Kita jadi muslim. Lahir punya orang tua yang Islam. Hidup di lingkungan yang muslim. Kuliah di fakultas Islam. Ini nikmat. Sudahkah kita mensyukurinya? Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 17. Mengingatkan manusia tentang agungnya nikmat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Ada yang mau bacain di sana? Qori kita? Nah. Saudara Izzuddin berkenan. Mohon berkenan dengan saudara Izzuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamun 'alayya islam. Balillah
عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Artinya, Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. subhanallah. Sebab turunnya ayat ini karena ada sekelompok orang-orang Yahudi yang merasa dia memberikan kontribusi besar kepada Nabi Muhammad SAW dengan mereka masuk Islam. Maka Allah ingatkan mereka. Allah yang sebenarnya memberikan nikmat yang besar kepada kalian ketika kalian dikasih hidayah kepada Islam. Ahibati fillah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Semua tersesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian petunjuk kepadaku. Aku akan kasih petunjuk kepada kalian. Bayangin, di antara semua nikmat yang ada, di setiap rakaat sholat kita, kita terus meminta nikmat ini kepada Allah Azza wa Jal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 2 rakaat sholat subuh kita baca. Nanti zuhur 4 rakaat kita baca. Asar kita baca. Maghrib kita baca. Isya kita baca. Bahkan dalam sholat sunnah kita terus kita baca. Bayangin, kita tidak meminta nikmat yang lain. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ahibati fillah. Tapi sebagian kita tidak menganggap ini nikmat. Bahkan sebagian merasa terbebani menjadi seorang muslim. Hidayah ini jemaah benar-benar anugerah Allah. Antum bisa bayangin bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi, anaknya seorang Rasul, tapi bapaknya nggak dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit dari kaumnya. Padahal 950 tahun berdakwah. Sampai putranya sendiri gak masuk Islam. Istrinya enggak juga. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min
ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, supaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Di antara 8 miliar penduduk bumi ini, berapa yang Muslim? 1,7? Semoga. Di antara 1,7 yang Muslim, 1,7 miliar. Berapa di antara mereka yang sholat? Entah. Kita bicara Indonesia. Negeri kita. Dari 270 juta penduduknya, ya mungkin 220 juta yang Muslim. Di antara 220 juta yang Muslim, berapa yang taat sama Allah? Yang sholat 5 waktu. Kemudian yang sholat berjamaah ke masjid. Yang menjalankan syariat Allah dalam kehidupannya. Berapa banyak? Dan berapa banyak yang berzina? Na'udzubillah. Allah ingatkan, walaula fadlullah alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun yang bersih dari kalian dari perbuatan dosa dan nista. Ini benar-benar karunia Allah. Kita bisa hadir kajian sekarang ini. Ini karunia Allah. Di hari Ahad yang sebagian orang mungkin sibuk dengan aktivitas dunianya, yang dikatakan kajian ini sebulan sekali, apa nggak bisa hadir? Menyisihkan waktu. Tadi subuh ana isi kajian di sebuah masjid kecil di perumahan. Ada 100 lebih kakak yang ke masjid mungkin 20 orang. Itu sama perempuan-perempuan. Kemana yang lain? Karunia Allah dan rahmatnya. Maka ahibati fillah, apakah kita masih belum menganggap nikmat Islam, nikmat iman, serta dapat melaksanakan ketaatan adalah nikmat yang teragung yang dimiliki manusia? Coba kita lihat. Berapa banyak orang yang cerdas, yang kaya raya, yang secara teknologi dia sudah lebih maju dari sebagian manusia lainnya, tapi dia masih menyembah sapi. Sapi disembah. Binatang disembah. Ada yang menyembah mentari. Kita tahu Jepang. Katanya mereka sudah canggih. Ya. Kita lihat mobil-mobil yang banyak di negeri kita made in Jepang. Mereka nyembah siapa? Bagaimana kehidupan mereka? Anda melihat kehidupan orang di Jepang waktu Anda ke Jepang itu, lihat ya Allah, yang ada dunia dalam benak mereka. Bahkan di sana ada tempat untuk bunuh diri. Ya sudahlah, kalau sudah selesai urusannya mati aja sudah. Mereka orang cerdas, tapi nggak dikasih hidayah.
Berapa banyak orang yang masih beranggapan Tuhan itu punya anak. Mereka menyembah salib. Kita dikasih hidayah sama Allah. Kita menyembah Al-Hayyul Qayyum. La nusyrik bihi syai'an. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 179. Berfirman tentang orang-orang yang kehilangan hidayah. Bagaimana mereka jadinya? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan Allah berikan panca indera kepada mereka. Tak bermanfaat. Allah utus para nabi. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Mereka nggak mau baca. Mereka mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keesaan Allah. Dan sebagian muslim ada yang Islamophobia. Artinya dengan agama Islam ini, dia itu nggak nyaman gitu aja. Kenapa engkau? Apakah Islam ini mengekangmu? Coba digunakan akalnya. Matanya. Telinganya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Seperti sapi yang kita lihat, seperti kambing, seperti onta. Oh, apakah seperti itu benar? Balhum adall. Oh, lebih parah lagi mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, jemaah. Ahibati fillah. Masihkah kita beranggapan nikmat hidayah ini biasa-biasa aja? Oke. Coba kita bandingkan nikmat hidayah ini dengan nikmat harta, dengan nikmat kekuasaan, dengan nikmat popularitas. Kita semua tahu, cepat atau lambat kita akan mati. Yang perempuan, lambat laun kulitmu akan keriput. Kecantikanmu akan hilang. Pesonamu akan pergi. Kau akan menjadi tua. Akan ada generasi yang melanjutkan. Kemudian engkau akan mati. Yang laki-laki, sekarang apa jabatanmu? Engkau sebagai apa? Sebagai rektor,
sebagai presiden. Sampai kapan engkau berada di posisi? Nggak lama lagi. Cepat atau lambat, engkau akan meninggalkan posisi tersebut. Engkau bakal mati. Dan ketika mati, disinilah kita akan mulai sadar. Bagaimana manusia yang begitu cinta kepada hartanya, yang dia selama hidup berupaya pagi, petang, siang, malam untuk membangun kesuksesan dan kejayaannya, tahu-tahu semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Presiden Soeharto. Berapa lama dia berkuasa? 32 tahun. Ada di mana dia sekarang? Berada di tanah. Dia meninggalkan segala kelezatan yang pernah dia rasakan. Apakah ada dari keluarganya, dari anak-anaknya yang mendampingi dia di kuburan? Apakah ada dari rakyatnya, dari pas pampres mungkin yang setia, yang menemani, mendampingi di kuburan? Nggak ada. Ditinggal seperti itu. Selamat tinggal. Terus kelelahan, kepayahan, perjuangan, selesai udah. Dunia ini cuma sebentar. Engkau akan berpindah kepada kehidupan yang selanjutnya. Yang selama ini banyak orang tidak menghargai sholat 5 waktu. Tidak menghargai puasa Ramadan. Tidak menghargai sholat-sholat sunnah. Dianggap apaan tuh. Inilah yang bakal mendampingi di kuburan sana. Istrinya mungkin akan kawin lagi. Anak-anaknya akan sibuk membagi warisan. Engkau hanya akan bersama hidayah yang ada pada dirimu. Amal soleh yang engkau kerjakan. Itu sebuah permulaan menuju kehidupan yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau pernah melewatin sebuah kuburan yang baru saja orang yang mati itu dikuburkan di sana. Kuburan baru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffalun yaziduhuma fi amali ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi mengingatkan para sahabat yang sedang hidup di muka bumi, yang masih punya kesibukan mengumpulkan harta, memenuhi kebutuhan mereka. Nabi mengingatkan mereka, ini orang yang di kuburan ini 2 rakaat sholat sunnah yang ringan, yang mungkin tidak terlalu panjang sholatnya, yang kalian anggap ya pendek sholatnya, untuk ditambahkan kepada tabungan amalan dia, itu lebih dia cintai daripada dunia dan isi. 2 rakaat cuma. Iya. Subhanallah, kita mungkin belum merasakan jemaah. Hadis Nabi SAW, raka'atar fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia dan isinya nggak ada nilainya di akhirat nantinya. Kecuali yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita amalkan. Ana akan kasih gambaran supaya kita bisa membandingkannya.
nikmat dunia ini dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau ada dua orang, ini berangkat dari rumahnya, naik mobil bareng. Yang satu bawa emas atau bawa duit lah, 100 juta. Yang satu bawa air 1 liter. Kemudian mereka berangkat ke sebuah tempat yang ternyata mobil mereka mogok. Mereka harus turun, harus berjalan kaki. Di tempat yang tidak ada toko, tidak ada satupun manusia. Hanya yang dibawa oleh mereka. Yang satu bawa air 1 liter, yang satu bawa duit 100 juta. Pertanyaannya, maukah yang punya air 1 liter dibeli 100 juta? Kata dia, enggak. Jazakallah khair, engkau makan tuh duit. Aku mau melanjutkan perjalanan. Kalau dia bawa 1 triliun, dia tawarkan kepada yang punya air 1 liter. Aku beli airmu 1 liter dengan 1 triliun. Kata dia, jazakallah khair. Enggak. Kenapa? Pada saat itu enggak berguna harta. Air yang bermanfaat. Maka orang ini akan mati dengan uang 1 triliunnya. Yang ini akan terus melanjutkan perjalanan dengan air 1 liter. Begitu pula dunia dan akhirat. Sehingga bagaimana Allah menceritakan tentang orang kelak yang mendapatkan kitabnya di padang mahsyar dengan tangan kirinya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata aku gak mendapat catatanku, gak tahu dengan isinya, gak berguna hartaku, gak bermanfaat kekuasaanku, gak ada semuanya. Ketika mati saja, apa angan-angan orang yang mau mati ini, jemaah? Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Agar kita sadar kita pun akan seperti yang Allah ceritakan ini. Bahwa orang ketika ajalnya datang, dia tidak ingin menyelesaikan bangunan rumahnya. Dia tidak berpikir untuk membuka cabang usahanya. Dia tidak berpikir untuk mencalonkan diri untuk menjadi seorang kepala desa, bupati, gubernur atau presiden. Gak ada dalam bayangan dia. Apa yang dia inginkan? Nah, silakan dibaca di Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat dan menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, jemaah. Apa yang diinginkan oleh dia? Allah udah kasih tahu, kalian bersedekahlah. Kalian berinfaklah
harta yang kalian kumpulkan akan kalian tinggal. Maka kalian infakkan. Jangan sampai nunggu kematian. Ketika kematian tiba, apa yang dia inginkan? Ingin sedekah dia. Karena dia merasa rugi. Apa manfaatnya aku bekerja keras, ngumpulkan harta, terus ditinggal? Apa manfaatnya? Selesai. Nggak bisa lagi. Maka kita bandingkan nikmat harta dengan nikmat sedekah. Kalau orang, nih antum dapat nikmat hari ini duit 100 juta atau duit 1 miliar. Nikmat yang besar, Masya Allah. Lebih nikmat mana antum dapat duit 100 juta dengan nikmat antum bisa sedekah 50 juta. Lebih nikmat antum bisa bersedekah 50 juta. Tapi berat gitu jemaah. Yang ngasih duit Allah, yang nyuruh bersedekah Allah, yang akan mengasih ganti Allah, tapi kita berat. Maka nggak semua orang mampu bersedekah. Tapi angan-angan tuh orang yang mau mati kepingin sedekah. Tapi bagaimana ketika nanti kiamat terjadi? Selesai sudah. Nggak ada lagi Jakarta. Nggak ada lagi Jawa. Nggak lagi Australia lah, Amerika. Nggak ada lagi semuanya. Yang ada surga dan neraka. Di situ akan semakin nampak nikmat hidayah. Allah menceritakan tentang angan-angan penghuni neraka. Supaya kita tahu jemaah. Supaya kita menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan. Di surat Al-Mu'minun, suratnya orang-orang yang beriman. Di ayat 107 sampai 111. Allah menceritakan ucapan penghuni neraka. Dan apa jawaban buat mereka. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana jana minna fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kepada kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu yang selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Allahu Akbar. Mereka minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Untuk menjadi orang yang lebih baik.
menjadi orang yang berbeda dengan seperti dahulunya. Minta dikembalikan ke dunia. Itu yang diinginkan mereka. Apa kata Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Mampuslah kalian di sana. Jangan ngomong sama aku. Allah sebutkan alasannya. Dulu waktu kalian hidup di dunia, ada sekelompok dari hamba-hambaku yang beriman. Yang mereka berdoa, Rabbana amanna. Wahai Rabb kami beriman. Ampuni kami ya Allah. Kasihi kami engkau sebaik-baiknya yang memberikan rahmat. Pemberi kasih sayang. Kalian jadikan bahan ejekan. Kalian perolok-olok mereka. Kita lihat orang yang taat sekarang, di masa sekarang ini, yang mendekatkan diri kepada Allah, itu malah ditertawakan, diasingkan, dianggap aneh, dikucilkan, diberi gelar-gelar yang macam-macam. Dan Allah katakan itu kepada penghuni neraka. Kalian memperolok-olok hambaku loh ketika mereka hidup di dunia. Jadi orang yang taat itu diperolok-olok. Maka Allah ceritakan. Itu orang-orang yang kalian tertawakan dulu. Sekarang aku berikan balasan kepada mereka surga. Atas kesabaran. Ini kemenangan yang sebenarnya jemaah. Ada angan-angan lain. Kalau tadi mereka meminta kepada Allah untuk dibalikin ke dunia. Allah menceritakan di surat Al-A'raf ayat 50 bagaimana penghuni neraka menyeru penghuni surga. Teriak-teriak memanggil penghuni surga. Minta apa mereka jemaah? Mereka minta apa? Allah jelaskan di surat Al-A'raf ayat 50. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah rezekikan kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharapkan keduanya atas orang-orang kafir. Mereka minta air. Minta air. Mereka tidak lagi minta harta. Mereka minta air. Atau apa sajalah sedikit makanan dari yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Di dunia Allah berikan segalanya. Jangan bicara air. Engkau mau satu tangki air, fadhal. Bahkan Allah ciptakan sungai-sungai di dunia ini. Allah pancarkan mata air. Allah turunkan hujan. Manusia dapat menikmati dalam kehidupan ini. Yang dipinta oleh Allah dari mereka adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Segala fasilitas diberikan. Tapi nggak mau ngerti. Nggak mau faham. Ketika nanti masuk neraka, mereka minta air. Seteguk air. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Ahibbati fillah. Allah telah berikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim. Tolong dijaga hidayah ini. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam Islam secara kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah. Bukan hanya KTP-nya yang Islam, bukan hanya penampilannya yang Islam, tapi semuanya Islami.
Bicara akidah, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bicara muamalat, akhlak dan perilaku, dibangun di atas firman Allah dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rugi kalau kita sudah dikasih tahu, ini loh jalannya, ini loh jalannya. Seperti orang yang dikasih buku petunjuk, kamu kepingin lulus, engkau kepingin lulus dengan summa cum laude. Ini bukunya, baca. Lalu bukunya nggak dibaca. Banyak di antara kita yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Dia selesaikan buku-buku referensi kuliah dia. Dia menulis tesis, menulis disertasi, membaca banyak buku. Banyak waktu dia habiskan. Tapi Al-Quranul Karim nggak dia baca. Nggak dia selesaikan. Padahal Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya kita sekarang udah dikasih hidayah, baca Qur'annya dan amalkan dalam kehidupan ini. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga kita dapat mati husnul khatimah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Terima kasih. Baik, semoga ini menjadi pengingat mahasiswa selaku dosen, selaku pimpinan untuk senantiasa lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini Ustadz sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ke room chat kami. Yang pertama saya izin menyampaikan, izin membacakan pertanyaan pertama. Yang pertama izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita tetap semangat hijrah, semangat menuntut ilmu dikarenakan tidak adanya teman dan keluarga yang mendukung? Dan bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang bilang ke kita sok suci, sok alim? Mohon penjelasannya Ustadz. Subhanallah. Ya ahibati fillah. Ketika seorang hijrah, ketika seorang bertobat, ketika seorang beriman, mau tidak mau, dia akan masuk ke ruang ujian, ruang tes. Untuk membuktikan kebenaran dia atas pertaubatannya, hijrahnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji, mereka tidak dites? Seorang mengatakan, Pak polisi saya bisa nyetir mobil. Langsung dikasih SIM? Enggak, tes dulu. Dibuktikan dulu kebenaran ucapannya. Dan kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian, memberikan fitnah kepada umat-umat sebelum mereka. Sehingga muncul, nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Maka engkau akan diuji. Kalau bicara bagaimana Ustaz, anak sendirian lingkungan yang kayak gini. Engkau lihat bagaimana para sahabat Nabi. Apakah kota Mekah itu lingkungan yang mendukung mereka? Sama sekali nggak dukung. Bahkan perjuangan 13 tahun itu menunjukkan lingkungannya akhirnya udah nggak bisa lagi, mentok udah. Hijrah mereka. Sebagian sahabat Nabi tahun ke-5 kenabian. Mereka hijrah ke Habasyah. Meninggalkan kota Mekah. Tinggal di sebuah negeri yang mereka nggak tahu negeri itu. Nggak punya keluarga, wala kawan, wala siapa-siapa. Tapi mereka berpikir, aku harus cari lingkungan yang lebih aman beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika engkau melihat, alhamdulillah Ustaz, anak hidup di lingkungan muslim. Hanya saja, ya banyak di antara mereka yang mungkin Islam, tapi nggak taat.
nggak pernah belajar tentang Islam, sehingga mempraktekkan agama ini penuh perjuangan. Kalau Anda baca bagaimana Kiai Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala, beliau mulai merubah berdakwah di Jogja sana. Perlahan-lahan. Diusir, dibully, disakiti. Kajian dilemparin batu. Itu terjadi. Maka engkau harus bersabar. Bicara bagaimana supaya Anda bisa istiqomah, Ustaz, menghadapi semua ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, Isbir, wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau. Dengan cara apa? Dengan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau ditimpa sebuah masalah, maka beliau larikan ke salat. Maka tatkala engkau menghadapi kesulitan, menghadapi keluargamu, kawan-kawanmu, tempat kerjamu, hamparkan sejadahmu. Allahu Akbar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian kita perlu baca sejarah. Sejarah itu berulang. Sehingga orang yang beriman itu kalau dia membaca sejarah perjuangan Nabi SAW. Atau dia sebelum Nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu Allah perintahkan untuk meneladani nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau bicara kesabaran, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Isbir, awasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Engkau sabar seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau kita membaca sejarah, kita akan merasa, ya Allah, mereka aja kayak gitu. Sampai Nabi pernah disakiti alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa pernah diganggu, pernah disakiti yang lebih parah dari ini, beliau pun bersabar. Maka ini akan membantu kita untuk bersabar. Dan memang kita nggak boleh sok suci, jemaah. Kadang-kadang kita yang baru ngaji, baru belajar itu jadi orang sok gitu ya. Semuanya salah, semuanya bid'ah, semuanya sesat. Kita perlu belajar perlahan-lahan. Tunjukkan adab dan etika kita. Kunu du'atan wa antum samitun. Pesan sebagian ulama mengatakan, jadilah engkau pendakwah-pendakwah yang diam. Kalau memang masyarakat menolak, engkau diam. Terus gimana dakwah diam? Dakwah dengan akhlakmu, dengan perilakumu. Tunjukkan kepada mereka bahwa memang setelah engkau belajar agama, engkau jadi lebih baik, lebih menghormatin orang tua, lebih menyayangi yang kecil, lebih mudah berbuat baik kepada tetangga. Sehingga muncul orang mengatakan fulan ini tambah kena gitu loh, tambah baik dia. Karena kadang-kala kita setelah belajar jadi kaku bermuamalah, padahal kita seharusnya lebih memuliakan dan menghargai orang lain. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama itu dari saudari Afni ya. Untuk yang pertanyaan kedua ini dari Andre, saudara Andre. Bagaimana cara menyikapi pemimpin seorang muslim di kantor, di petugas bukan pemerintah ya, bukan pemerintah, yang tidak amanah, selalu abai dan cuek terhadap permasalahan kritis organisasi ataupun tim yang dipimpinnya dan tidak menjalankan tupoksi ataupun harusnya dijalankan. Masya Allah. Naam ahibati fillah. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman tentang akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Pemimpin-pemimpin tersebut tidak mencontohku, kata Nabi SAW, tidak menjalankan sunnahku,
Dan akan ada nanti lelaki-lelaki di mereka itu. Qulubus syayatin fi juthmanil ins. Mereka adalah lelaki-lelaki yang badannya doang manusia, hatinya setan. Maka di antara kriteria pemimpin itu adalah yang amanah. Tapi gimana kalau dapat pemimpin di kantor atau dimanapun? Kok kita lihat ya Ustaz, nggak amanah Ustaz. Tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan bukan hanya nggak amanah, tapi dia juga zalim kepada anak buahnya. Apa tugas kita? Seorang mukmin ketika melihat kemungkaran, dia tidak boleh membiarkan. Inilah yang menyebabkan sistem itu rusak. Gara-gara ada satu yang melakukan kemungkaran lalu dibiarkan. Dianggap biasa, lama-kelamaan semuanya akan terdampak. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Taib Ustaz, ana nggak mampu karena dia pemimpinnya. Mungkin ada pemimpin yang di atas dia. Yang mampu untuk mencopot dia. Yang mampu untuk menegur dia dengan keras. Memberikan sanksi kepada dia. Wah Ustaz, kalau ana laporan takut ana nanti yang kena. Ya engkau pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Tapi kita perlu mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau tidak mampu dengan tangannya, itu dengan kekuasaan, karena memang nggak punya kekuasaan, maka fabi lisani, maka dengan lisannya. Kesian kita jamaah kalau melihat saudara kita yang menghabiskan hidupnya mengumpulkan harta yang haram, mati ditinggal, anaknya yang menikmati. Maka kita kasih nasihat. Ketika memberikan nasihat, tolong jangan hanya mengingatkan amalan dia itu nggak benar. Karena orang yang melakukan kemungkaran itu ada masalah di hatinya. Nabi SAW mengatakan di dalam raga manusia ada sebuah organ. Kalau baik semuanya baik, kalau buruk semuanya buruk. Ini orang yang buruk perlakuannya menunjukkan hatinya bermasalah. Kita perbaiki hatinya. Kita isi dengan keimanan-keimanan. Kita ngomong sama dia. Jangan malah di depan orang ngomongnya. Antara kita sama dia. Atau nggak mampu, Ustaz, tulis surat. Tulis surat. Surat nasihat. Isinya yang pertama adalah ucapan terima kasih. Yang kedua, ucapan cinta kita sama dia sebagai sesama muslim. Lalu harapan-harapan kita. Dengan harapan dia menjadi lebih baik lagi. Kalau kita sudah lakukan itu, kita doa sama Allah. Supaya Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi kalau bicara membiarkan nggak boleh. Tingkat mengingkari kemungkaran yang paling ringan adalah dengan hati. Yaitu membenci perbuatan itu. Bukan malah ikut serta dan menganggapnya biasa, enggak. Kita katakan tetap yang haram-haram. Yang khianat tetap khianat. Walaupun sudah biasa di tempat itu. Karena kalau kita sudah menganggapnya biasa, berarti kita tidak lagi mengingkari kemungkaran itu. Keimanan kita diragukan, jemaah. Karena tingkat keimanan yang paling lemah itu mengingkari dengan hati. Apa maksudnya? Membenci kemungkaran tersebut. Tidak menganggapnya biasa. Barakallahu fikna. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penjelasan dari Quran surat Al-Ankabut? Ini pertanyaan dari saudari Nadia. Yang kurang lebih ayatnya seperti ini. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dengan sungguh. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Barakallahu fikum. Iya jemaah, ini berbincang tentang hidayah ya. Nikmat Allah yang teragung ini terkadang tidak dapat diraih oleh orang yang dekat dengan Nabi. Tadi kita kasih contoh bagaimana istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, putranya Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim.
pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena ada penghalang-penghalang hidayah. Seperti sombong, fanatisme terhadap kelompok, terhadap tradisi dan budaya, iri dan dengki. Orang kalau sudah kayak gitu sulit dapat hidayah. Karena kalau bicara sombong, sombong itu menolak kebenaran. Merasa dia yang benar. Semuanya salah, anak aja yang benar. Makanya kadang-kala ada orang tua yang kayak gitu. Anaknya ngasih nasihat, gak mau dengerin. Ada suami istri kayak gitu. Istri ngatakan, Ustaz, anak udah kasih tahu sama suami anak. Ustaz. Tapi dia merasa benar. Gak sholat anak kasih tahu, malah dia marah-marah sama, ribut sama dia. Ini penghalang hidayah gitu. Baik, di antara yang membuka pintu hidayah, tadi di surat Al-Ankabut yang dibacakan. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang mencari keridhaan kami. Jadi hidayah itu dicari, nggak ditunggu. Dipinta aja. Maka Allah suruh istahduni, kalian minta hidayah sama aku. Ada orang-orang yang mencari hidayah, dia berjuang jemaah mencari hidayah tersebut. Kata Allah, lanahdiyannahum subulan. Pasti kami akan berikan petunjuk kepada jalan kami. Makanya ada orang yang cari kebenaran ya pindah agama A, pindah agama B, terus terakhir dia dapat Islam. Karena dia bersungguh-sungguh mencari hidayah. Bagaimana ceritanya Salman Al-Farisi, perjuangan dia mencari hidayah sampai ke kota Madinah. Dan Salman sampai ke kota Madinah itu budak jemaah, dijual dia. Dia orang bebas kemudian dijual. Orang merdeka yang dijual jadi budak. Tapi karena dia benar-benar mencari hidayah, Allah kasih hidayah. Allah itu bersama orang-orang yang terus berbuat baik. Ini ada kaitannya dengan firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kepada siapa yang kita cintai, enggak. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu dengan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Maka di sini ada orang-orang yang memang berjuang. Tapi ada orang yang tahu kebenaran, tapi dia memusuhinya. Sulit dapat hidayah. Maka ayat tadi mengandung pesan bagaimana orang yang ingin dapat hidayah untuk berjuang. Dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Barakallahu fikna. Terima kasih. Ini Ustaz masih ada 3 pertanyaan lagi. Mohon berkenan untuk bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya itu dari Saudari Yanti. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apa yang harus lebih diprioritaskan? Sedekah untuk membantu orang yang membutuhkan atau menabung untuk berangkat haji? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara haji ini kewajiban bagi yang mampu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu Allah wajibkan bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Dia punya bekal, dia punya kendaraan, dia mampu. Tapi kalau bicara sekarang tentang orang yang nggak mampu, ini bicara menabung, berarti dia nggak mampu. Dia kalau mau berangkat haji mungkin harus nabung bertahun-tahun. Maka engkau nggak wajib haji. Mana yang lebih utama? Ya silahkan kau bersedekah. Tapi kalau engkau mau menabung tinggal dibagi. Sebagian untuk haji, sebagian tetap disedekahkan. Kenapa? Karena hajimu belum wajib. Karena engkau nggak mampu. Sedangkan sedekah, kalau kita lihat ada saudara kita yang tidak mampu dan dia membutuhkan, maka seorang muslim itu diperintahkan untuk membantu saudaranya. Apalagi kalau yang nggak mampu itu keluarganya. Dan niatmu untuk berangkat haji
sudah dicatat sama malaikat. Boleh jadi engkau sampai mati engkau nggak pernah berangkat haji. Karena ajal datang sebelum uangmu terkumpul. Tapi karena engkau benar-benar niat dengan tadi dibuktikan menabung, insya Allah engkau akan mendapatkan pahala haji tersebut. Barakallahu fiqna. Terima kasih Ustaz. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari saudari Dan. Pertanyaan begini, bagaimana melatih diri untuk selalu menjadi sabar? Ustaz? Barakallahu fiqh. Iya jemaah. Sebagian orang tuh nggak sabaran. Boleh jadi nggak sabar disakitin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau nggak sabar dalam menghadapi musibah. Ketika ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang meminta wasiat. Dia mengatakan, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah kasih aku wasiat. Maka apa kata Nabi SAW? La taghdab, engkau jangan marah. Ini wasiat Nabi SAW. Jangan marah. Ada orang yang gampang marah, mudah emosi. Ada orang mungkin yang memaki dia. Dia kemudian jadi marah, ya, membalas makian orang tersebut. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Melatih diri kita untuk bersabar, salah satunya ingat dengan wasiat Nabi, la taghdab. Dan ketika marah, diem. Dan Nabi memberikan latihan buat orang yang marah ini untuk menahan amarahnya agar dia dapat bersabar. Dengan cara apa? Kalau dia marah dalam kondisi berdiri, duduk. Duduk. Marah dalam kondisi duduk, rebahan. Artinya merubah posisi. Itu latihan. Adapun kalau bicara sabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita, yang bukan karena kelakuan manusia, maka kita perlu mengingat jazaa'us sabirin, pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa perhitungan. Kemudian engkau juga harus faham tabiat kehidupan dunia ini perlu sabar. Penghuni surga itu, kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana orang-orang masuk surga, Allah katakan, bima sabartum, karena kesabaran kalian gitu. Sabar itu melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Menjauhi yang haram-haram butuh sabar. Musibah yang menimpa perlu sabar. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'as minal jasad. Kedudukan sabar dari keimanan ini seperti kepala buat jasad. Artinya kalau dipotong kepala itu habis sudah. Hidup kita semua perlu kesabaran. Kalau engkau kehilangan kesabaran, engkau tidak akan bisa sholat, engkau tidak akan bisa berangkat haji, nggak akan bisa puasa. Karena merasa semua, aduh berat, ini nggak bisa, ini dan itu. Musibah yang tidak pernah berhenti. Allah sudah berjanji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan berikan ujian kepada kalian. Artinya kita udah dikasih tahu. Medannya ini sulit. Sehingga orang yang udah dikasih tahu, udah paham, dia akan sabar. Oh kalau gitu bismillah. Dan yang diuji itu bukan hanya dirimu. Orang lain juga sama. Ini untuk melatih kesabaran jemaah. Ternyata bukan anak doang yang susah. Lihat kepada yang di bawah kita. Lebih banyak yang susah daripada kita. Disebutkan Dzulqarnain ketika dia hendak meninggal dunia. Dia kirim surat sama ibunya. Dia ngomong sama ibunya. Ibu, kalau aku meninggal dunia, ibu nanti undang orang satu kampung. Kasih makan orang-orang itu. Berikan makan kepada mereka. Tapi ketika mereka datang ke rumah ibu, ibu sampaikan kepada mereka. Yang boleh makan, itu yang gak punya musibah. Yang gak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Kata ibunya, oh ternyata anakku mau menghiburku. Kata dia. Oh ternyata bukan hanya engkau yang susah. Orang-orang pun susah. Dan ingat pula, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sepanjang apapun malammu, segelap apapun, sederas apapun hujan yang turun pada malam itu.
hujan itu akan reda dan malam itu akan terusir dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Maka selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ini dari Dr. Ferial. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi orang ataupun pemimpin yang sepertinya baik, diam, padahal tidak dalam kenyataan? Masya Allah. Iya jemaah. Ada orang yang pandai bertopeng. Makanya kita kalau kepingin tahu orang baik, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Karena sulit bagi dia untuk bertopeng di depan istrinya, yang tiap hari kumpul, 24 jam kadang-kala bersama istrinya. Tapi kalau di depan orang, makanya banyak orang-orang yang kalau menjadi pemimpin, itu kayak orang paling baik jemaah. Semua menampakkan sisi positif orang ini. Dari mulai pemilihan RW, pemilihan kepala desa, itu kayaknya orang-orang baik semua aja. Kalau kita tahu dia ini bukan orang baik, maka tugas kita sekali lagi memberi nasihat. Kalau mungkin Anda nggak bisa ngasih nasihat, umpamanya Ustaz, Anda nggak bisa, nggak mampu, cari orang yang bisa ngasih nasihat. Ada orang umpamanya, ini pemimpin dekat sama seorang ustadz umpamanya. Ini ustadz nggak tahu, kita tahu umpamanya. Kita sampaikan, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya. Ustadz kan dekat sama fulan umpamanya. Mohonlah Ustadz kasih nasihat. Karena kami sebagai anak buah ngerti banget bagaimana beliau Pak Ustadz. Beliau itu seperti ini, seperti itu. Ini ghibah yang diperbolehkan dalam rangka mencari solusi, dalam rangka merubah sebuah kemungkaran. Kita sampaikan seperti itu dengan harapan orang yang dekat ini ngasih tahu. Karena kadang-kala nggak tahu jemaah. Anak kalau ketemu sekali sama orang, dia tersenyum baik, anak anggap orang baik. Tapi yang tahu sama dia sebenarnya tadi kan, anak buahnya yang ngerti, aduh, hada na'udzubillah Ustaz. Na'udzubillahnya orang. Dia pandai bertopeng Ustaz. Ada yang seperti itu. Maka kita nggak boleh membiarkan. Dan paling tidak kita mendoakan bagaimana orang itu dapat hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau enggak ya semoga Allah jadikan orang lain yang jadi pemimpin yang lebih baik dari dia. Tapi kita tugasnya sabar ya menghadapi yang seperti itu, ya upaya yang optimal, setelah itu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir nih, kita perlu tahu, boleh jadi pemimpin yang memimpin mungkin di kampung, mungkin di negeri itu, mungkin di perusahaan atau di mana. Itu gambaran dari kelakuan anak buahnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami, kata Allah, kami jadikan pemimpin yang zalim, pelindung yang zalim buat orang-orang yang zalim pula. Karena kelakuan mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka kita harus bercermin. Apa udah benar anak ini? Kita ingin pemimpin yang sholat 5 waktu di masjid umpamanya. Yang dia sama anak buahnya baik ini tuh. Bagaimana sikap kita? Jangan-jangan kita sifatnya buruk kepada yang di bawah kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Maka hendaklah kita memperbaiki diri kita, lalu kita berusaha memperbaiki orang yang ada di sekitar kita, pemimpin kita dengan cara yang syar'i. Ya setelah itu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikannya tadi kita bisa mendapatkan maaf yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Tentu masih banyak pertanyaan dari para jamaah musim ini, namun waktunya memang harus menghentikan kegiatan pada pagi ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan belum sempat terjawab itu bisa ditanyakan ke untuk agar orang-orang yang beruntung tidak hanya di dunia baik pun di akhirat nanti. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya yaitu untuk pembacaan doa mohon berkenan kepada Ustaz Syafiq
Masya Allah. Kabarnya. Barakallah fiik. Iya. Ada sebuah doa yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jarang kali Nabi meninggalkan doa ini ketika bermajlis bersama para sahabatnya. Semoga kita semua bisa menghafalnya dan sering membacanya. Nabi mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.